Di sini yang siap bikin hari kamu menyala terus. Halo pejuang kantoran, pernah nggak sih kamu ngerasain hati yang remuk berkeping-keping? Dan sebenarnya ini jangan coba ditanya ya, jumlah kepingnya pastinya ratusan. Gara-gara masalah di kantor, di tempat kerja, atau juga mungkin masalah yang sifatnya pribadi nih yang saat ini sedang kamu hadapi, yang bikin kamu jadi susah fokus, susah tidur, jadi buat kamu nggak nyaman banget gitu. Kepikiran melulu, seperti gentayangan di kepala, alias overthinking kata anak zaman sekarang. Nah, hari ini kita akan bahas soal hati yang remuk, hati yang terluka, tapi bukan karena semata-mata putus cinta loh. Kita akan bahas tentang broken heart, rasa sakit hati di tempat kerja. Sebelumnya saya mau survei dulu nih kepada para warga sosmed yang ada di sini. Siapa yang pernah ngerasain disakitin sama rekan kerja? Atau mungkin sama bos yang suka ngasih beban kerja yang gak masuk di akal. Atau mungkin kamu juga suka di PHP-in sama klien, customer yang suka janji-janji manis tapi gak pernah terrealisasi. Di ghostingin gitu. Duh, kasihan banget kan? Yuk, di komen dulu ya di sini ya. Dan tenang, jangan khawatir, bareng Hendriansa punya solusinya buat kamu. Namun sebelum kita bahas tips dan triksnya ngatasin hal di atas, kalian pasti penasaran kan gimana caranya ngobatin hati yang remuk. Terus gimana sih ngobatin sakit hati? Rasanya udah kayak permen nano-nano. Ada manis, asam, asin, ditambah pedes, juga pahit. Gara-gara si A, rekan kerja gue, dia sering ngejek gue. Kerjaannya ngasih beban kerja yang gak jelas. Terus sukanya ngegas kalau ada masalah-masalah yang kecil. Dicatat ya, kesalahan kecil. Maunya nyalahin, gak mau disalahin. Maunya ngeritik, gak mau dikritik. Belum lagi kalau dia lagi ngejulit. Ampun banget dah, gak ada habisnya. Gimana ya cara ngatasinnya? Wah, sebenarnya sedih banget ya ceritanya. Emang sih rekan kerja yang toksik kayak gitu bikin kita sebel banget. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain di luar sana. Karena mereka di luar kendali kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri karena ia ada dalam kendali kita. Termasuk halnya dalam mengelola respon baik perasaan, emosi, dan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pernah dengar quote yang seperti ini? The only person you are destined to become is the person you decide to be. Kata Ralph Waldo Emerson. Jadi artinya kita sendiri yang menentukan kita mau jadi seperti apa. Kita mau jadi orang yang bersedih terus karena masalah atau mau jadi pribadi yang kuat dan tangguh dengan hadirnya masalah termasuk yang terjadi di tempat kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jadi ingat ya, ada ayat Al-Quran yang mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Jadi jangan pernah putus asa, selalu ada jalan keluar. Kita pasti bisa melewati rintangan, ujian yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Bareng Hendriansa akan berikan 2 tips dan trik simple untuk bisa kita lakukan agar mengatasi hal di atas. Yang pertama, sekarang coba renungkan, apa sih yang bikin kamu sakit hati? Coba deskripsikan dulu perasaan itu. Terus apa sih yang bisa kamu lakukan saat ini untuk mengubah situasi yang terjadi? Ingat, jangan biarkan perasaan negatif, amarah, dendam, benci menguasai kehidupan kamu. Emang sih, saya harusnya bisa dan mampu mengelola emosi saya sendiri menjadi lebih baik. Tapi kan gak gampang gitu, alias susah. Apalagi sama orang atau rekan kerja yang jelas-jelas pernah nyakitin kita. Rasanya sebel banget, sampai sakit hati kalau inget-inget perlakuan dia sama kita. Sekali lagi, dia selalu ngejek saya, ngasih kerjaan yang gak jelas. Terus sok-sok ngatur gitu, ngebosi. Rasanya tuh pengen ngamuk, pengen nonjok. Ya,
gue bisa ngerti sih dan coba untuk ngerasain kalau ada di posisi elu. Tapi ngamuk silahkan aja sih, boleh aja sih. Tapi ngamuknya itu jangan ke orang. Apalagi sampai main fisik, nanti malah kena pasal pidana loh. Bukan nyelesain masalah yang ada, bisa-bisa bikin tambah ruwet. Nah, maksudnya ngamuknya ke diri sendiri aja. Coba luapkan emosi kamu dengan cara yang positif. Kamu bisa menulis diary, bisa berolahraga ke tempat fitness, main musik, atau menyalurkan energi marah kamu dalam bentuk hobi. Menulis, emang bisa ya? Rasa-rasanya nulis itu nggak akan bisa ngubah perlakuan dia, rekan kerja gua sama kita. Iya betul, sebenarnya menulis nggak hanya untuk meluapkan emosi, tapi juga untuk mencari solusi. Artinya ketika kamu sedang menulis, kamu akan lebih jelas memahami situasi dan emosi yang ada pada dirimu sendiri. Dan yang penting adalah kamu bisa menemukan cara untuk mengubah situasi yang membuat kamu sakit hati yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, ganti cerita, ganti rasa. Ada quote yang bilang, don't dwell on what you can control, focus on what you can unknow. Percaya deh, kamu punya kekuatan untuk mengubah situasi ini, mengubah masalah yang terjadi. Ingat quote di atas tadi. Jadi jangan fokus pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokus aja pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu bisa mengubah cara pandang kamu, mencari solusi yang jauh lebih positif, dan melangkah ke depan dengan kekuatan yang baru. Terkadang memang kita perlu menjadi katak tuli. Ada ceritanya tuh. Jadi coba deh kamu cari tentang katak tuli cerita tersebut. Menutup kedua telinga kita untuk mendengar dari hal-hal yang malah membuat diri kita semakin terpuruk. So, fokus aja ke tujuan yang sudah dibuat dan mau kamu capai. Arahkan semua energi, kemampuan yang kamu miliki ke sana. Coba bayangkan ketika si rekan kerja yang tadinya suka buat ulah kepada kita, tadi datang mendekati kamu dengan muka yang gak enak tadi dan kemudian menawarkan bantuan. Dia mengatakan, maaf ya, aku tadi kurang sopan sama kamu. Aku pengen bikin tim kita lebih baik lagi. Bagaimana perasaanmu jika saat itu dan hari itu benar-benar terjadi? Pastinya akan merasa lebih bahagia dan bisa jadi kita terharu. Jadi coba ubah gambaran itu setiap kali kamu bertemu ataupun berjumpa dengan dia. Ingat ya, kita semua berhak bahagia loh. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan di tempat kerja, dalam kehidupan kamu. Jadi jangan biarkan perasaan negatif menghancurkan hari-hari kamu. Tetap semangat, tetap positif, dan terus berusaha untuk menciptakan lingkungan tempat kerja kita yang harmonis dan saling mendukung. Remember, ingat-ingat ya, you are not alone. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Jadi, mari kita saling menguatkan dan memberikan support satu sama lain. Berikan dukungan yang positif satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan tips di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan inspirasi positif setiap harinya buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bareng Hendriansa, kita mau, kita mampu, kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.